Film ini menceritakan kisah balas dendam yang berfokus pada karakter misterius bernama Edge, diperankan oleh Statham, yang bekerja sebagai petugas keamanan truk pengangkutan uang. Plot film ini terungkap saat Edge diketahui memiliki agenda tersembunyi yang berkaitan dengan perampokan yang terjadi ketika putranya dibunuh. Roh gelap. Edge tiba di perusahaan Vertigo. Edge bertemu temannya yang telah dulu bergabung di perusahaan tersebut. Perusahaan itu memiliki klien yang sangat banyak dalam skala besar, seperti toko retail, swalayan, apotik, ATM, kasino, dan juga bank. Perusahaan ini bukan agen federal, namun perusahaan ini sebagai agen perantara. Mereka memiliki 12 truk dengan 2-3 penjaga, supir, utusan, dan juga penjagaan. Pengiriman uang $15 juta bahkan lebih dalam seharinya. Itu sangat menarik perhatian dan sangat berbahaya. Oleh sebab itu, Edge diajak untuk bergabung dalam Vertigo sebagai penjaga dalam proses pengiriman uang. Mereka melatih Edge agar nanti ia bisa melindungi saat kejadian pengiriman uang. Lalu Edge bertemu seseorang yang bernama Bullet. Dia dipanggil Bullet karena dia di perusahaan ditugaskan sebagai penjaga dan juga melatih dalam penggunaan senjata. Edge menjalani tes kebugaran fisik seperti berlari, mengangkat beban. Selama menjalani proses latihan pertamanya, Edge tidak menunjukkan hasil yang kurang memuaskan karena semua tembakannya kurang tepat sasaran. Edge diperkenalkan satu persatu dengan semua anggota timnya di Vertigo. Misi pertama Edge bersama timnya adalah pengangkutan uang $2 juta dari Bank Amerika. Mereka memiliki mobil lapis baja, dan ini adalah mobil anti peluru yang mereka gunakan untuk menjalankan misi mereka dalam pengiriman uang yang akan mereka jalani. Perusahaan ini bukan kaleng-kaleng, coy. Mereka memiliki tingkat keamanan yang berlapis dan super aman dalam setiap sisi dan ruangan yang mereka miliki. Dalam misi pengiriman uang yang mereka kerjakan, ternyata Bullet tidak menjawab semua panggilan padanya. Ternyata Bullet telah disekap oleh para perampok tersebut. Edge mencoba untuk menenangkan Dave agar tetap fokus dalam misi mereka dan tetap melanjutkan perintah perampok tersebut. Edge tidak takut sama sekali, dan dia mencoba memberi solusi kepada Dave, hingga Dave tenang dan menuruti semua arahan perampok. Bullet ternyata sudah disandera oleh perampok. Edge tetap menyuruh Dave agar tetap tenang. Edge melempar tas ke dalam mobil perampok, dan ada satu tas dilempar ke samping yang membuat salah satu perampok keluar dan membawa masuk tas tersebut. Ternyata adalah trik yang dilakukan oleh Edge untuk mengelabui perampok. Lalu Edge menembak semua perampok yang ada tanpa ampun dan tanpa menyisakan satupun. Semua tembakan Edge tepat sasaran tanpa meleset satupun. Semua perampok itu mati. Sampai di perusahaan, Edge diinterogasi oleh semua manajemen Vertigo tentang semua yang telah terjadi. Dia telah menyelamatkan nyawa rekannya dan juga menyelamatkan uang yang akan mereka kirim, tanpa ada luka dan goresan sedikit pun yang ada pada tubuhnya. Semua tembakannya fantastis dan ia mendapatkan apresiasi dari Black Hills selaku pemilik Vertigo. Di hadapan temannya Terry, Edge dipuji oleh pemiliknya, dan Edge sangat dibutuhkan di lapangan, dan mereka pun membicarakan tentang masa depan dan karir yang menjanjikan untuk Edge di Vertigo. 3 bulan kemudian, setelah Edge menjalankan waktu istirahat yang diberikan perusahaan saat mereka menjalankan misi pengantaran uang, tiba-tiba mereka disetopi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Mereka melihat Edge dengan pandangan takut, dan semua perampok itu berlari seakan-akan mereka melihat sosok roh kegelapan. Dana tertarik dengan Edge, mengajak Edge untuk minum di rumahnya, namun Edge malah menginterogasi Dana karena ia curiga terhadap Dana. Edge takut ada misi lain yang akan dilakukan Dana terhadapnya.
dan menanyakan uang yang didapatkan di rumahnya itu bersumber dari mana. Akhirnya, Dana mengakui dan jujur terhadap Edge bahwa uang itu adalah uang curian yang ia dapatkan dari perusahaan senilai $125.000. Pembumi hangusan. Edge bertemu dengan anaknya karena saat itu ia sedang berlibur. Tiba-tiba rekan kerja Edge menelponnya untuk meminta bantuan mencari informasi karena posisi Edge dekat dengan target yang mereka tuju. Setelah di posisi yang tepat, Edge menyuruh anaknya menunggu di mobil dan ia keluar sebentar untuk mencari informasi tersebut. Namun tak disangka, sekelompok perampok telah lebih dulu mendapatkan info tersebut dan mobil tersebut dirampok oleh mereka. Dan anak Edge yang dekat dengan posisi perampokan terjadi pun jadi korban penembakan mereka. Serta Edge pun ditembak saat hendak menolong anaknya. Di lain tempat, Edge pun mendapat pertolongan dari dokter di rumah sakit. Dengan semangat juang untuk hidup, bahkan dengan 6 tembakan peluru yang bersarang di badannya yang telah menghabiskan 1/5 darahnya, Edge masih dapat bertahan. Namun yang disayangkan, Dodge, anak Edge, tidak bisa diselamatkan. Dan istri Edge menyalahkannya atas kepergian Dodge. Sedih banget coy. Semua cara dilakukan oleh Edge untuk menemukan siapa yang telah menarik peletuk pistol yang telah menewaskan anak mereka. Edge pun mengerahkan semua yang ia miliki. Ternyata Edge ini coy adalah seorang pemimpin sebuah mafia. Ia memiliki banyak anggota kejam dan bahkan rela melakukan apa saja untuk membunuh siapa saja dalam mencapai misinya. Dia hanya ingin sebuah nama. Edge menemui teman yang memalsukan semua identitas dirinya. Dia tinggal di Inggris, memiliki paspor, SIM, dan mempunyai kemampuan menembak. Mempunyai riwayat bekerja 25 tahun di Eropa, dan di Delta Orange Security mempunyai pengalaman kerja 11 tahun. Binatang yang nakal. Di lain cerita, terdapat sekelompok perampok sedang merencanakan aksi mereka. Mereka terdiri dari 6 anggota. Mereka menjalankan aksi perampokan dengan menghasilkan uang jutaan dolar dari setiap aksi yang mereka lakukan. Ternyata perampok-perampok ini telah membunuh anak Edge. Banyak sekali barang-barang mewah yang mereka ambil. Jam tangan Rolex, cincin 6 karat, kalung emas berlian, dan uang jutaan dolar. Para perampok ini memiliki strategi dan kemampuan yang matang juga coy dalam melancarkan aksinya. Mereka telah mengatur strategi dalam rencana perampokan yang akan mereka jalankan yang disebut Black Friday. Mereka menyebutnya. Ada sejumlah uang 180 juta dolar yang akan mereka incar, dan mereka mengatur semua strategi itu berkat informan atau orang dalam yang telah mereka susupi di perusahaan Vertigo. Edge dan Ballet ditugaskan dalam misi pengantaran uang 180 juta dolar. Namun, Ballet yang selama ini mata-mata perampok tadi, para perampok itu adalah temannya Ballet. Bahkan, Ballet tidak segan membunuh Dana dan Swart dan juga menembak Edge. Mereka pun pergi membawa uang tersebut memakai mobil lapis baja anti peluru yang dimiliki oleh Vertigo. Namun polisi tidak menemukan jejak mereka berkat strategi yang telah mereka buat. Sersan atau pemimpin perampok itu pun dibunuh oleh Jan karena mereka sudah saling mengetahui bahwa dalam menjalankan misi ini tidak semua orang dapat dipercaya. Jan pun menghabisi Sersan dan Ballet saat mereka mengantarkan uang 180 juta dolar ke checkpoint terakhir mereka. Benar kata Sersan bahwa misi mereka jalani ini pada akhirnya hanya akan menyisakan satu orang. Hati, paru, limpa, jantung. Jan akhirnya sampai di persembunyiannya dengan membawa semua hasil rampokan senilai 180 juta dolar, atau kita kurskan ke rupiah itu senilai 2,3 triliun. Namun tidak sampai di situ, Edge telah mengikutinya berkat handphone yang diletakkan di dalam tas yang berisi sejumlah uang tersebut untuk melacak posisi Jan. Edge pun menyuruh Jan membaca keterangan rumah sakit atas kematian Dodge,
anaknya yang telah ia bunuh saat itu. Peluru telah bersarang di hati, paru, limpa, dan jantung. Dengan itu, Eds pun menginginkan demikian. Akhirnya, dendam seorang ayah telah terbalaskan, coy. Jangan lupa subscribe, share, and komennya agar tidak ketinggalan review film selanjutnya, coy.